Putra. Saya dari Universitas Nias Program Studi Teknologi Informasi semester 1. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang keamanan dalam teknologi informasi. Simak video saya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi saya dengan judul keamanan dalam teknologi informasi. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu keamanan dalam teknologi informasi. Keamanan dalam teknologi informasi merupakan aspek penting dalam melibatkan perlindungan data dan sistem informasi dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi. Semakin berkembangnya teknologi informasi, semakin banyak risiko ancaman yang akan dihadapi. Sistem informasi dari berbagai ancaman. Ada 3 prinsip dasar keamanan dalam teknologi informasi. Yang pertama yaitu kerahasiaan, yang kedua integritas, dan yang ketiga yaitu ketersediaan. Pertama yaitu kerahasiaan atau confidentiality. Artinya menggunakan teknik seperti enkripsi untuk memastikan bahwa hanya individu yang dapat atau yang berwenang dalam mengakses informasi sensitif. Yang kedua yaitu integritas atau integrity, yaitu menjamin bahwa data tidak diubah tanpa otoritas. Teknik yang digunakan biasanya seperti checksum dan hash. Ini digunakan untuk memverifikasi integritas data. Oke, yang ketiga yaitu ketersediaan atau availability. Artinya memastikan bahwa sistem dan data dapat diakses kapan saja oleh pengguna yang sah. Adapun ancaman keamanan informasi. Berikut jenis-jenis ancaman tersebut. Yang pertama yaitu serangan malware. Ini mencakup berbagai jenis ancaman dari program atau perangkat lunak yang sangat berbahaya, seperti virus yang dapat menyebar melalui file, kemudian ada worm, kemudian ada ransomware yang dapat merusak sistem. Dan yang kedua yaitu serangan phishing. Dalam serangan ini, penyerang akan mengirimkan email ataupun pesan yang tampak sah untuk meminta informasi sensitif. Serangan yang ketiga yaitu ransomware. Serangan ini mengenkripsi data di komputer korban dan meminta tebusan untuk mendekripsi data tersebut. Oke, serangan selanjutnya yaitu serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Serangan ini bertujuan untuk membuat layanan online yang tidak tersedia dengan membanjiri server dengan permintaan. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi organisasi. Dari berbagai ancaman-ancaman yang telah kita ketahui, akan ada risiko yang dihadapi. Risiko dari keamanan informasi yaitu yang pertama, kehilangan data yang dapat menghambat dan menyebabkan kerugian besar. Kemudian yang kedua yaitu kerugian finansial, mengeluarkan banyak biaya pemulihan data akibat serangan cyber. Yang ketiga yaitu kerusakan reputasi yang dapat menyebabkan hilangnya pelanggan dan menurunkan nilai saham. Adapun kebijakan keamanan dalam teknologi informasi. Di dalam teknologi informasi penting adanya kebijakan keamanan tersebut. Kebijakan ini berfungsi sebagai panduan untuk semua anggota organisasi dalam melindungi informasi yang rentan terhadap kesalahan manusia dan serangan cyber. Dari kebijakan keamanan dalam teknologi informasi, ada beberapa komponen-komponen kebijakan yang efektif, yakni diantaranya penilaian risiko, kemudian prosedur tanggap darurat, dan yang terakhir pelatihan karyawan.
Oke, sekarang kita akan masuk bagian tindakan pencegahan. Ada beberapa tindakan pencegahan. Yang pertama yaitu pembaruan perangkat lunak. Pembaruan perangkat lunak ini yaitu memastikan bahwa semua perangkat lunak termasuk sistem operasi dan aplikasi diperbaharui secara berkala untuk menutup celah keamanan. Kemudian ada manajemen kata sandi. Manajemen kata sandi ini yaitu menerapkan kebijakan kata sandi yang kuat seperti penggunaan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol, serta mengganti kata sandi secara teratur. Kemudian ada pelatihan kesadaran keamanan bagi karyawan. Ini juga mengadakan sesi pelatihan rutin untuk mengedukasikan karyawan tentang ancaman terbaru dan praktik terbaik dalam keamanan informasi. Ini juga termasuk cara mengenali email phishing atau pentingnya tidak membagikan informasi yang sensitif. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada bagian tren masa depan dalam keamanan informasi. Tren ini biasanya digunakan oleh para pemuda dan para orang tua di kalangan modern pada masa kini. Ada beberapa tren masa depan yang biasa digunakan. Yang pertama yaitu kecerdasan buatan atau AI dalam keamanan. AI ini dapat membantu dalam mendeteksi pola perilaku yang mencurigakan dan merespon serangan dengan cepat. Misalnya, sistem dapat belajar dari serangan sebelumnya untuk mengidentifikasi ancaman baru. Kemudian yang kedua, ada keamanan cyber di era IoT. Dengan semakin banyaknya perangkat yang terhubung, tantangan baru banyak yang muncul. Keamanan perangkat IoT sangat penting karena banyak perangkat yang memiliki keamanan yang lemah yang dapat dieksploitasikan. Kemudian yang terakhir itu ada perkembangan regulasi dan kepatuhan, yaitu regulasi seperti GDPR, yaitu mengharuskan organisasi untuk mengambil langkah-langkah yang lebih ketat dalam melindungi data pribadi. Organisasi ini perlu mematuhi regulasi ini untuk menghindari denda dan kerugian reputasi. Oke teman-teman, tadi saya telah menjelaskan tentang beberapa pengertian dari materi keamanan dalam teknologi informasi. Jadi di sini kita dapat menarik kesimpulannya, yaitu keamanan dalam teknologi informasi sangatlah penting. Proses berkelanjutan yang memerlukan perhatian dan upaya semua pihak dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang di zaman modern saat ini. Penting bagi organisasi dan individu untuk menerapkan langkah-langkah keamanan dalam teknologi informasi dengan efektif. Hal ini berguna untuk melindungi data dan sistem informasi yang digunakan dari berbagai ancaman yang ada. Jadi, organisasi harus memahami ancaman-ancaman yang ada, kemudian menerapkan prinsip dasar keamanan, dan mengambil langkah proaktif untuk melindungi data. Sekian dan terima kasih. Baik teman-teman, sekian dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua ya. Terima kasih ya.